Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau boleh hijrah ke Madinah, menjumpai suamimu. Berangkatlah perempuan itu sendiri, naik unta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dicintai Allah, juga tamu-tamu kita yang datang dari luar, biasanya dari Malaysia dan pulau-pulau lain di Nusantara ini. Selamat datang di ibu kota Provinsi Aceh. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan lanjutkan sejarah dan kebudayaan Islam, masih tentang hijrah. Karena hijrah ke Madinah itu bukan terjadi di bulan Muharram ini, tapi hijrah itu terjadi bulan depan, bulan Safar, tanggal 27 Safar nanti. Jadi sebulan lagi. Tapi kita lihat cara-cara Rasulullah yang sangat indah, yang penuh hikmah. Sebelum beliau hijrah, beliau menganjurkan para sahabat untuk hijrah duluan. Hijrahlah ke Madinah. Maka berangkatlah keluarga-keluarga yang tertindas, baik orang kaya maupun hamba sahaya, orang-orang dhaif, hijrah diam-diam ke Madinah atau Yasrib waktu itu namanya, sebelum ditukar menjadi Madinah. Dalam kitab Al-Hariqum Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri menampilkan 3 contoh perjuangan sahabat yang luar biasa. Yang pertama adalah perjuangan keluarga Abu Salamah. Ini aslinya namanya Abu Salamah ini adalah Abdul Asad, hamba singa. Nama anaknya Salamah. Salamah ini laki-laki, jangan dipikir perempuan, karena mirip namanya Salamah itu kan seperti perempuan, padahal laki-laki Salamah ini. Dan istri Abu Salamah ini namanya Ummi Salamah. Nama aslinya Hindun bin Umayyah. Jadi keluarga muda ini kan baru 1 anak, masih kecil anak. Jadi beliau minta izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Kata Rasulullah, silakan, hati-hati di jalan. Berangkatlah keluarga muda itu hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Datanglah
pihak keluarga Ummi Salamah yang belum Islam, masih musyrik. Apa kata keluarga itu? Wahai Abu Salamah, jangan coba-coba membawa adik kami, membawa keluarga kami dan anaknya. Maksudnya Ummi Salamah dan anaknya. Kalau kamu mau pergi, pergi sendiri. Jangan bawa saudara kami. Jadi Abu Salamah tetap nekat hijrah sendiri. Tapi masih tawar-menawar waktu itu. Tapi orang-orang kafir itu tetap tidak mengizinkan istrinya Ummi Salamah berangkat dan anaknya. Akibatnya apa? Datang lagi keluarga dari Abu Salamah sekarang. Tadi keluarga istrinya Ummi Salamah. Sekarang datang keluarga Abu Salamah. Keluarga Abu Salamah mempersilakan Abu Salamah berangkat, tapi anaknya yang kecil itu Salamah diambil oleh orang-orang itu, juga masih kafir waktu itu. Ini anak Abu Salamah, anak saudara kami. Kami tidak akan memberikan kepada kalian, wahai bisan-bisan kami. Gitu. Apa yang terjadi? Ummi Salamah, sahabat Rasulullah nih ya. Ummi Salamah yang pertama kehilangan suaminya, hijrah sendiri. Yang kedua kehilangan anaknya. Apa yang terjadi? Orang memisahkan dengan anak kesayangannya, coba bayangkan. Dipisahkan dengan suaminya, dipisahkan dengan anaknya. Tetapi Rasulullah telah berdoa kepada Ummi Salamah supaya tabah menghadapi cobaan ini. Lalu Ummi Salamah setahun pas, badannya yang gemuk menjadi kurus kering, selalu terpikirkan suaminya yang sudah berangkat ke Madinah, apakah selamat atau tidak. Selalu memikirkan anaknya yang sudah diambil oleh keluarga Abu Salamah. Bagaimana nasib anak kecil itu? Dia selalu menangis, siang malam menangis, menangis dan menangis. Tahu-tahu sudah 1 tahun pas penderitaannya. Kemudian datang pertolongan dari Allah tentunya. Apa pertolongannya? Datanglah keluarga Abu Salamah yang mengambil anaknya. Wahai Ummi Salamah, maksudnya Hindun nama aslinya, ini anakmu, dan engkau boleh hijrah ke Madinah, menjumpai suamimu. Berangkatlah perempuan itu sendiri, naik unta. Coba dibayangkan. Lalu datang pertolongan Allah. Sahabat Nabi Utsman bin Mad'un namanya, membantu. Wahai ibu, mau kemana? Saya mau ke Madinah. Saya ingin mencari suami saya. Berangkatlah di depan. Saya akan mengawalmu, wahai Ummi Salamah. Sampailah di Kuba, bertemu suaminya Abu Salamah. Ini luar biasa perjuangan hijrah ini. Kalau kita baca lagi biografi Ummi Salamah ini, nanti suaminya luka berat dalam perang Uhud. Perang Uhud itu 3 hijrah. Luka berat, tidak sembuh lagi. Rasulullah berkunjung. Bersabarlah, wahai Abu Salamah. Wahai Rasulullah, mungkin saya tidak bisa panjang umur lagi. Anak-anakku ini siapa yang memelihara?
Saya akan memeliharanya, kata Rasulullah. 6 anaknya, Ummi Salamah dan Abu Salamah, 6 anaknya. Jadi kemudian Abu Salamah syahid, luka-luka di perang Uhud, dia meninggal. Tapi Ummi Salamah mengeluh kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang menafkahi saya nanti? Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih? Engkau akan mendapat pengganti yang lebih baik dari Ummi Salamah, dari Abu Salamah. Abu Salamah sudah dijamin masuk surga, tapi siapa pengganti yang lebih baik? Jadi setelah iddah 3 bulan 10 hari ya, datanglah Abu Bakar meminang. Abu Bakar datang. Ummi Salamah menolak, tidak mau dengan Abu Bakar. Kemudian diketahui oleh Umar bin Khattab meminang juga, ditolak juga. Ini kan cukup luar biasa. Rasulullah mengatakan, kamu akan mendapat suami yang lebih baik dari Abu Bakar dan Umar. Ternyata yang meminangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah seorang Ummul Mukminin, seorang istri Rasulullah yang terkenal tangannya sangat pemurah, hartanya banyak, dia orang kaya. Dia berikan kepada fakir miskin, anak yatim. Luar biasa Ummu Salamah ini. Dia selamat hijrah dan termasuk orang-orang pertama yang hijrah ke Madinah. Ini satu contoh dalam kitab Al-Harikum Maktum. Jadi yang ditulis oleh Sabiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kitab ini adalah kitab sejarah terbaik, juara 1 yang diadakan sayembara oleh Rabitah Alam Islami di Mekah. Beliau ulama dari India menjadi juara 1. Luar biasa kitab ini dan menjadi pegangan kita ceramah Limsi Raya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini juga ada cerita kedua. Ini namanya Hubaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, kalau Rumi itu dari mana? Dari negeri Rum. Rum itu boleh disebut Turki, boleh juga disebut Yunani. Jadi kalau ada Rum ujungnya, itu ulama dari Turki atau dari Yunani. Tapi ini dari Yunani, bukan dari Turki. Jadi Habib bin Sinan ini orang yang merantau dari Yunani. Jadi dari Yunani ke menyeberangi Laut Hitam, lalu ke Mesir, lalu ke Mekah. Dia pedagang emas yang luar biasa. Waktu datang tidak ada apa-apa, cuma modalnya sedikit. Tapi kemudian di Madinah dia jadi pedagang emas yang luar biasa, kayanya luar biasa. Sangat banyak emasnya, sangat banyak, pedagang yang paling laris. Tetapi dia sudah masuk Islam, sudah ketemu Rasulullah, dia ingin hijrah, dan dia minta izin kepada Rasulullah. Rasulullah mengizinkannya. Hijrahlah wahai saudaraku, wahai sahabatku. Jadi berangkatlah dia dengan emasnya yang penuh dalam kopornya, dalam tasnya,
ada yang dijinjing, ada yang apa, mungkin berapa tidak disebut dalam kitab, tapi emas semua. Dalam yang dibawa dia satu unta itu emas semua. Ditangkap oleh orang-orang musyrik. Mau kemana kau? Saya mau hijrah, mengikuti Rasulullah. Wahai Suhaib, ketika kamu datang ke negeri kami, kamu tidak punya apa-apa. Sekarang engkau sudah kaya raya, kamu ingin melarikan hartamu ke negeri lain, engkau tidak boleh hijrah. Tidak boleh hijrah. Bagaimana kalau aku tetap hijrah, tapi emas-emas ini aku berikan kepada kalian? Oh, itu boleh, kata orang-orang kafir itu. Ditinggalkan semua hartanya, emas mungkin 1 ton kadang penuh koper itu. Dia berangkat menyelamatkan imannya. Ketemu Rasulullah di Quba. Wahai Rasulullah, saya sudah selamat. Cuma saya tidak punya apa-apa lagi. Semua harta saya sudah diambil oleh orang kafir. Tidak apa-apa, kamu masih ada Allah dan Rasul, kata Rasulullah. Ini namanya Suhaib bin Sinan bin Rumi. Oh bukan, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, dari negeri Rom. Negeri Rom itu Yunani sebenarnya. Karena Konstantinopel dulu bagian dari Yunani juga, yang kemudian dia menjadi negara Islam, Istanbul sekarang ini. Nah, maka ada seorang ulama Aceh itu Rumi juga, karena dari Turki beliau. Jadi Baba Daud Ar-Rumi namanya, pengarang kitab Masailal Muhtadi. Ingat bapak-bapak kan? Soal, jika ditanya orang kita berapa perkara rukun iman itu, jawab bahwa rukun iman itu 5 perkara. Soal, jika ditanyai orang kita berapa rukun iman itu, rukun iman itu jawab bahwa rukun iman itu 6 perkara. Ini ditulis oleh Syekh Dawud Rumi. Siapa Syekh Dawud Rumi ini? Dari Turki dia. Dari Turki, dia tahu ada pesantren cukup terkenal di Banda Aceh yang dipimpin oleh Syekh Abdul Rauf Syahkuala, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dia jadi murid dari Syekh Dawud Rumi dan kemudian meninggal di Kampung Mulia. Kuburannya di Kampung Mulia. Nanti kalau ada waktu silakan ziarah, dapat pahala, karena beliau ulama besar. Bukan hanya kitab Masailal yang kecil itu, tetapi Jami' Musannafat. Itu kitab tafsir pertama bahasa Melayu yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf Syahkuala, juga diselesaikan oleh muridnya. Jadi Syekh Abdul Rauf Syahkuala hanya 20 juz menafsirkan, 10 juz lagi meninggal Syekh Abdul Rauf Syahkuala, dilanjutkan oleh Syekh Dawud Rumi ini. Alhamdulillah sudah dipugar juga kuburannya oleh Pak Wali Kota sebelumnya, ya. Kalau enggak salah Pak Aminullah. Sudah bagus sekarang. Cukup banyak orang Malaysia datang. Di Malaysia terkenal Baba Dawud Rumi. Kalau kita di Aceh ni, ya Syekh Dawud Rumi. Orang Malaysia menyebutnya Baba Dawud Rumi. Saya sering sekali ke Kampung Mulia. Saya bawa turis-turis dari Malaysia. Itu luar biasa. Orang Rum. Dalam Quran juga ada satu surat namanya surat Rum. Itulah surat orang-orang Romawi. Romawi itulah di Yunani.
termasuk Turki ya dulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam kitab Safiatur Rahman Al-Mubarakfuri ini, Al-Harikum Maktum nama kitabnya, ada cerita cukup menarik ini, namanya Iyad ya bin Rabi'ah. Siapa Iyad bin Rabi'ah ini? Ini adiknya Abu Jahal. Adiknya Abu Jahal satu ibu, tapi lain bapak dengan Abu Jahal. Jadi Iyad ini masuk Islam dia. Marah sekali abangnya kan, Abu Jahal tuh kan. Kita memusuhi Muhammad, kamu justru masuk Islam, mau hijrah lagi. Tidak boleh. Tidak boleh kau pergi. Nah, jadi Iyad bertekad ya, dia akan hijrah. Lalu dia berhasil lari sampai ke Madinah. Dia sampai ke Madinah, dibuatlah cara menculiknya. Jadi Abu Jahal itu pergi ke Madinah, membawa berita bohong. Wahai anak saudaraku, ibumu tidak mau sisir rambut karena kehilanganmu, dan tidak mau berteduh. Artinya dia dalam terik matahari selalu, tidak mau berteduh. Itu katanya, pulanglah kalau engkau mencintai ibumu. Tapi Umar ada di sisinya. Wahai Iyad, jangan kau dengar tuh, ibumu akan menyisir rambutnya kalau sudah banyak kutu. Kan? Orang Arab juga sudah punya kutu, pasti tidak bisa menahan kepalanya gatal dari kutu, dia akan menyisir rambutnya. Jangan kamu takut. Dan ibumu akan berteduh karena matahari sangat terik. Pertahankan imanmu, jangan engkau pulang ke Mekah. Itu kata Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya diculik, diletakkan Abu Jahal di depan, di tengah Iyad, di belakangnya saudaranya lagi. Dilarikan dengan kuda, dilarikan ke Mekah, disiksa, dicambuk, disiksa luar biasa ya. Sampai di Mekah, di depan Ka'bah itu, ini orang murtad, ini durjana mengikuti Muhammad, dibuang di situ. Artinya dihina, disorak-sorak sahabat Nabi ini, Iyad ini. Lalu tindakan berikutnya, Abu Jahal mengurungnya dalam sebuah kamar, kemudian diikat tangannya, juga diikat kakinya dengan tali. Itu sahabat Rasulullah, coba bayangkan. Sedangkan Rasulullah tidak bisa membantu karena Abu Jahal juga sangat kuat pengaruhnya. Tapi datang Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, sayang sekali Iyad. Bagaimana ini? Wahai Khalid bin Walid, kalau engkau sanggup, bawalah Iyad ke Madinah. Saya sanggup ya Rasulullah. Tengah malam dia pergi ke rumah itu. Dia naik jadi rumah orang Arab itu tidak ada atap. Dia naik tembok, dia lihat sahabat Rasulullah sudah diikat, dia potong ikatannya. Dia buka pintu, dia naik atas kuda berdua, dilarikan ke Madinah. Selamat Iyad bin Rabi'ah ini. Ini perjuangan dalam kehidupan. Kalau kita ingin menyelamatkan iman, memang banyak sekali risiko. Orang yang tidak diuji dengan macam-macam bala,
itu tidak disayang oleh Allah. Jadi orang-orang beriman ini disayang oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Jadi jihad itu min amwalihim wa anfusihim. Jihad memperbaiki diri itu dengan harta dan dengan nyawa. Apa yang terjadi? Perdana Menteri Palestina sudah dibunuh oleh orang Yahudi. Ismail Haniyeh syahid dia bersama pengawalnya. Yang paling sedih kita justru syahid dia di negara Islam, di Iran. Kenapa orang Yahudi bisa ada di Iran, di ibu kota Iran? Dan Ismail Haniyeh juga diundang untuk menyaksikan pelantikan presiden baru Iran. Tapi kenapa tentara Iran tidak baik menjaga keamanan? Ini sedih sekali kita. Kalau Perdana Menteri Palestina itu meninggal di Amerika, meninggal di Jerman, di negeri-negeri kafir, itu wajar. Tapi justru terjadi ini di ibu kota Iran, di Teheran, negara Islam. Ini sedih sekali kita. Apa ada persengkokolan antara Amerika dengan Iran untuk membunuh pemimpin Palestina? Allah yang tahu. Yang jelas kita doakan semoga Ismail Haniyeh ini pemimpin menjadi penghuni surga, beliau syahid, dan kita juga berdoa seperti didoakan oleh Pak Imam kita tadi supaya Israel dan sahabat-sahabatnya Amerika, Inggris, Perancis dan negara-negara lain yang berkhianat kepada Islam supaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hancurkanlah Amerika itu. Hancurkanlah Inggris, Perancis, hancurkan negara-negara yang mendukung Israel ya Allah. Sudah cukup lama saudara kami orang-orang Palestina dijajah, dibunuh. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, utuslah Imam Mahdi ya Allah. Utuskan Nabi Isa ya Allah supaya Yahudi itu hancur lebur ya Allah sebelum kiamat ini. Ya Allah, berilah suara kepada batu-batu yang ada di Palestina, kepada pohon-pohon Yazdajirat ya Allah, pohon Yahudi, supaya batu dan pohon-pohon itu berteriak, wahai orang Islam, inilah Yahudi, bunuhlah. Ya Allah, kami menunggu itu ya Allah. Kami sudah kering air mata kami selalu menyaksikan kebiadaban Yahudi laknatullah ya Allah, kebiadaban Amerika ya Allah, kebiadaban Inggris, Perancis yang membentuk negara Yahudi di tengah-tengah negara Islam. Ya Allah, akhirilah kekuasaan orang-orang kafir itu ya Allah. Sangat sedih kita ya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا
لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا.